Sampurasun, jumpa lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang umat agama Islam bukan pengikut Nabi Muhammad. Umat agama Islam bukan pengikut Nabi Muhammad. Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa kopi. Ketika otak perlu inspirasi. Salam Corona, kopi jeung rokona. Ini ada orang nih namanya Herman Zambek. Udah orang aneh lagi ya. Tolol lagi setolol-tololnya nih orang ya. Ini orang mengatakan umat Islam itu sebetulnya bukan pengikut Nabi Muhammad. Ekstrim kan ya? Serem kan? Jadi orang Islam itu sebenarnya nggak ikut Nabi Muhammad. Jadi logikanya dia kayak gini. Ini nama channelnya channel budaya Pancasila. Ya udah tau lah kita orangnya kayak gimana kalau nama channelnya kayak gitu itu ya. Jadi logikanya dia begini. Yang ikut Nabi Muhammad para sahabat. Para sahabat itu ikut Nabi Muhammad. Kita mah bukan ikut Nabi Muhammad tapi ikut ulama. Jadi ikut orang-orang kita mah. Ya, makanya kamu itu sebetulnya ginilah kira-kiranya. Kamu itu sebetulnya nggak ikutin Nabi Muhammad kok. Kamu itu ikutin orang-orang biasa. Jadi nggak usah fanatik lah begitu. Ya. Jadi ikuti saja budi. Ikuti saja kearifan lokal kira-kiranya begitu. Kamu itu memperjuangkan sesuatu yang pada senyatanya tidak ada. Karena kamu itu hanya hidup pada pikiranmu saja mengikuti Nabi Muhammad. Karena pada aslinya kamu itu mengikuti tafsirnya orang. Mengikuti fikih-fikihnya orang. Nih ya. Mungkin kalau kayak apa ya ini. Kalau tamsilnya ikut dia begitu. Mungkin logikanya dia itu. Kalau kita naik kereta, gerbong paling belakang, kata dia mah kita nggak ikut lokomotif gitu mungkin. Ya. Jadi kalau ya kan? Jadi kalau kita naik kereta, jangan yang paling belakang. Kalau kita naik kereta, jadilah yang nempel sama lokomotif. Sama lokomotif, ya gerbong teh kan. Ya gerbongnya itu langsung nempel yang lokomotif, itulah yang pasti sampai tujuan. Itulah yang baru bisa dikatakan kereta api yang satu tujuan sama lokomotif. Kalau yang paling belakang mah nggak bisa disebut ikut lokomotif, nggak bisa. Itu mah ikut gerbang berikutnya. Ya tolol gitu ya. Ya itu sama aja tuh. Sama aja. Lah kita itu ikut Rasulullah SAW lewat para ulama, yang mana para ulama ini punya sanad terus ke Rasulullah SAW. Lah kok bisa beda di dalam pemahamannya? Ya beda di dalam pemahamannya itu karena mereka mujtahid semua. Yang mana kalau mereka mujtahid sama di dalam dapat pahalanya tuh. Paham itu? Kalau kita ikut Imam Syafi'i udah nggak bakalan salah. Imam Syafi'inya mungkin salah, mungkin. Kitanya mah nggak bakalan salah. Ya, oh kok bisa Imam Syafi'inya salah? Kan Rasulullah yang bilang, idza ijtahadal mujtahidu fa akhta'a falahu ajron, fa akhta'a falahu ajrun wahid. Wa in asoba falahu ajron. Apabila seorang mujtahid itu berijtihad, dalam riwayat yang lain itu apabila seorang hakim dia itu berijtihad, kemudian dia itu salah, maka baginya satu pahala. Apabila dia benar, maka baginya dua pahala. Cuman ini harus mujtahid. Nah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, mereka semua ini mujtahid. Mungkin tidak mereka salah, sangat mungkin lah manusia biasa. Cuman karena sudah dapat jaminan dari Rasulullah, salahnya pun dapat pahala. Nah kitanya mah asal ikut mujtahid, nggak bakalan salah kitanya mah. Itu dalam pengertian, nah kita ikut mereka dapat pahalanya, pahala mereka. Begitu di dalam mengambil ketentuan hukumnya. Nah, jadi ini mah udah error dari awalnya, gitu ya. Jadi si ini mah mungkin kalau naik kereta ke Surabaya nggak pernah naik paling belakang. Pasti pesennya itu gerbong paling depan. Malah kalau bisa di belakangnya masinis. Tolol, biar nyampe begitu ya. Terus katanya lagi ini ketololan berikutnya, zaman Nabi itu tidak ada Al-Quran. Jadi kita itu sekarang baca Al-Quran itu baca kitab baru. Karena zaman Nabi nggak ada Al-Quran. Ya kan tolol lagi gitu. Ini belajar sejarahnya dari mana? Ya, Al-Quran itu kan Alkitab nih. Alkitab itu Rasulullah itu emang nggak dikasih kitab nih kitab. Emang nggak seperti itu. Karena yang namanya Alkitab itu dia apa? Alkitab itu sebetulnya kumpulan, nama kumpulan. Jadi kalau ada kumpulan-kumpulan tertentu itu disebutnya kitab. Jadi kitab itu bukan buku begini, bukan.
kumpulan. Nah, perkataan-perkataan yang dikumpulkan dari Bismillahirrohmanirrohim sampai minal jinnati wan nas, dari baknya Bismillah sampai sinnya An-Nas, kumpulan itu semuanya, itulah yang dimaksud Alkitab, yang mana itu adalah ucapan. Nah, setelah lama-lama banyak orang yang wafat, yang hafal Quran, akhirnya dituliskan, selesainya di zaman Sidna Utsman. Jadi kita itu tatkala baca Quran, kita itu membaca lafaz yang pernah keluar dari mulutnya Rasulullah SAW yang mulia. Tatkala kita baca Quran itu, ya kalau kita paham, kita itu memahami apa yang Rasulullah pahami. Gitu. Makanya nggak bisa kita paham lewat apa? Langsung begitu sama Al-Quran. Ya kita baru belajar balaghah aja. Faswahatul kalam pusing, faswahatul kalimah pusing, ya faswahatul mutakalim pusing. Ya gimana? Makanya di situ ada ulama. Bukan kamu tidak boleh mengakses langsung kepada Al-Quran, bukan. Ya silahkan akses langsung kepada Al-Quran, tapi kamunya jadi orang yang fasih dulu, orang yang baligh dulu, begitu. Jadi mujtahid dulu lah. Bisa kamu langsung akses, ini mau langsung akses sama Al-Quran, tapi belajar nahwu shorof, nggak mau, begitu. Ya itu tolol. Nah, yang pada akhirnya dia itu mengatakan setiap jiwa adalah nabi bagi dirinya sendiri, begitu katanya. Ya, jadi kita itu harus mengikuti Muhammad yang ada di dalam diri. Ya, apa Muhammad yang ada di dalam diri itu? Budi pekerti, begitu. Ya, budi pekerti. Tolol itu, ya. Gimana sih? Makanya dia mengatakan itu yang penting itu budi, bukan agama. Ya, jadi akhirnya banyak orang yang mana dia itu beragama tetapi tidak memiliki budi pekerti yang baik. Ya beda tuh urusannya ya. Di dalam agama itu ada waktunya kita berlaku lemah lembut, ada waktunya kita berlaku kasar, berlaku keras. Ya kalau misalkan waktunya berlemah lembut, ya berlemah lembut. Bukan berarti tidak beragama. Waktunya keras, ya keras, bukan berarti tidak beragama. Cuman kalau orang ini punya hujah yang bagus, maksudnya memahami agama dengan benar, dia akan bisa menempatkan kapan waktunya berlaku keras, kapan waktunya berlaku lemah, begitu. Gimana teuing naon ka ditu teh nya si Mang ieu. Da urang Sunda, Herman Zambek apa? Saya mah lihat orang-orang Jawa Barat. Jadi kok jadi pusing gimana ya? Paling menonjol itu dari mulai pembatal nasab sampai si guru gembul itu ya orang Jawa Barat juga. Mama Gufron orang Jawa Barat juga. Ini si Herman Zambek orang Jawa Barat juga. Ya gimana sih? Ini Jawil Gorbia. Guru. Aduh, saya mah pusing. Ini kenapa? Ini yang sekarang kan bupati juga. Bupati apa? Gubernur ya? Gubernur kita juga ya. Begitu nanti Kang Deddy Mulyadi itu. Aduh, saya mah pusing juga. Ya biarinlah, yang penting negara kita aman saja ya. Ya yang kayak gini urusan masing-masing lah. Kita sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan. Ya adapun orang-orang mau gimana nantinya, mau apa yang diyakininya, ya udah itu terserah masing-masing begitu. Yang jelas kalau udah mati pasti bakal ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Makanya mending tahu dari sekarang daripada taunya nanti begitu. Mudah-mudahan orang saya ada dihampunkan ke Allah Subhanahu wa taala.